Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 415 berlutut. Gael Zhu tertegun, kami tidak membuat janji. Melissa Zhu di dalam sana adalah keponakanku, apakah kami juga harus membuat janji jika ingin bertemu dengan keponakanku sendiri? Pihak keamanan tersebut mendengus, sanak keluarga beliau terlalu banyak, jika tidak membuat janji maka tidak akan bertemu. Begitu selesai berbicara, pihak keamanan pun langsung mematikan alat untuk berkomunikasi. Kamu. Gael Zhu menatap ke arah gerbang berwarna hitam itu dengan tajam. Untuk apa dia bersikap sombong seperti itu? Bukannya hanya mewarisi sebuah rumah tua saja, mengapa dia berani-beraninya tidak bertemu dengan kami? Benar-benar sombong. Sudah, hentikan. Ekspresi Nyonya besar membiru, dia tidak menyangka sebegitu sulitnya untuk bertemu dengan Melissa Zhu. Nyonya besar mengadahkan kepalanya ke atas lalu menghela nafas dengan sangat panjang. Ini mereka sedang menyulitkan kami ya. Gael Zhu berlututlah. Ekspresi wajah Gael Zhu berubah. Apa? Ibu, kamu ingin aku berlutut di depan dia? Kamu ingat tidak dulu ketika aku pulang, mereka meminta kamu untuk berlutut di depan dia selama 3 hari. Tentu saja Gael Zhu ingat akan hal tersebut. Pada saat itu, Gael Zhu memiliki hutang sebesar 1 triliun rupiah. Jika Melissa Zhu tidak membantunya, sepertinya dia sudah akan berada di penjara. Pada saat itu Gael Zhu seharusnya sudah berlutut di depan dia selama 3 hari agar Melissa Zhu bersedia membantu dia. Akan tetapi karena kepulangan Nyonya besar, sehingga Gael Zhu pun hanya berlutut di depan leluhur selama 3 hari. Bagaimanapun juga harus menyisakan sedikit harga diri kepada dia. Akan tetapi pada kali ini seluruh keluarga Zhu sudah berada di ujung jurang hingga Nyonya besar saja tidak memiliki cara untuk menyelesaikannya. Dia pun hanya dapat memohon kepada Melissa Zhu dan ini sudah kedua kalinya, bagaimana mungkin dia akan membantu mereka dengan mudah. Meskipun dia tahu Melissa Zhu memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan, akan tetapi dia tidak menyangka akan sepenting ini. Hanya memecat dia saja bisa menimbulkan serentetan kejadian seperti ini. Berselisih dengan Suan Company hingga diusir dari kantor sendiri, lalu pihak bank membekukan rekening mereka. Ini mereka sedang mendorong keluarga Zhu ke ujung jurang ya. Nyonya besar menunjukkan ekspresi dingin. Meskipun dia sangat sombong, akan tetapi mau tidak mau dia juga harus menunduk di depan Melissa Zhu. Ekspresi Gael Zhu terlihat sangat buruk. Ibu, kamu benar ingin aku berlutut di depan dia? Apakah dia sanggup menerimanya? Jangan banyak bicara lagi, cepatlah berlutut. Gael Zhu mengerucutkan bibirnya dan bergumam lalu pada akhirnya dia pun berlutut di depan gerbang. Thomas Kin berdiri di samping pihak keamanan tadi dan dia tersenyum dingin begitu melihat kejadian melalui kamera. Pihak keamanan tersebut bertanya, Tuan Kin, apakah kita perlu membuka gerbang? Thomas Kin menggelengkan kepalanya, tunggu sebentar saja, biarkan mereka berlutut sejenak. Setelah selesai berbicara, Thomas Kin terus memancing dengan Melissa Zhu. Melihat kedatangan Thomas Kin, Melissa Zhu bertanya, ada apa Kak Thomas? Thomas Kin tersenyum, ada orang yang mencarimu. Hah? Melissa Zhu tertegun, dia tidak menyangka nenek datang secara langsung. Rupanya kelihatannya masalah kali ini benar-benar gawat. Kalau begitu aku harus segera pergi melihatnya. Aku tidak boleh membuat nenek menunggu. Thomas Kin menarik tangan Melissa Zhu, tidak perlu terburu-buru, biarkan mereka berlutut selama beberapa saat. Apa? Melissa Zhu terkejut, siapa yang berlutut? Gael Zhu dan bibi ketiga. Ini.
Melissa ragu-ragu, bagaimanapun juga mereka merupakan orang tua, tidak mungkin membiarkan mereka berlutut di luar sana. Thomaskin dengan tenang, untuk apa terburu-buru, bukannya nenekmu itu belum berlutut. Dr. Stranger Thomaskin, bab 416 meminta maaf. Melissa membesarkan matanya, kamu berani meminta nenek berlutut. Aku tidak sanggup menerimanya. Thomaskin menjawab, ini juga bukan harus meminta dia untuk berlutut, akan tetapi aku ingin dia mengerti mengenai posisi kamu di dalam keluarga Zhu. Melissa membuka mulutnya seperti ingin mengatakan sesuatu, akan tetapi tidak ada satupun kata yang keluar dari mulutnya. Dia tahu Thomaskin berbuat seperti ini untuk kebaikan dirinya. Selama ini dia memang paling menderita di dalam keluarga Zhu. Dia bekerja paling banyak akan tetapi dia menerima bayaran yang paling sedikit bahkan dia juga harus mendengar perintah dari orang lain. Sekarang ini jabatan dia diturunkan menjadi pegawai biasa. Hal ini tidak ada bedanya dengan memecat dia. Melissa juga merasa kesal dan kali ini dia memutuskan untuk mendengarkan kata-kata Thomaskin. Gael Zhu dan Leonie Zhu yang berada di luar yang sudah berlutut selama setengah jam lebih, akan tetapi masih tidak terlihat ada orang yang keluar. Nyonya besar menggertakkan giginya dan kembali menekan bel. Melissa Zhu, apakah kamu ingin aku berlutut? Lydia Wang keluar dari dalam rumah karena mendengar suara bel lalu melihat dua orang yang sedang berlutut di atas lantai pun merasa terkejut. Ibu, kalian. Gael Zhu memutar matanya, jelas-jelas dia tahu akan tetapi mengapa dia masih bertanya. Jika bukan karena ada masalah yang perlu membutuhkan bantuanmu, apakah aku akan berlutut di sini? Akan tetapi karena saat ini mereka sangat sedang membutuhkan bantuan mereka, sehingga mereka tidak berani membantahnya. Gael Zhu berkata, adik ipar, sebelumnya itu semua salah kami, apakah kamu bisa meminta Melissa keluar sebentar karena kami memerlukan bantuan dia? Ini, Lydia Wang merasa sangat senang di dalam hatinya. Siapa yang menyuruh kalian berpura-pura hebat sebelumnya? Akan tetapi saat ini kalian datang dan berlutut di sini bukan? Akan tetapi dia menunjukkan ekspresi kesulitan di wajahnya, Melissa ya. Aku juga tidak melihat batang hidung Melissa sejak tadi. Manor sebesar ini jika ingin mencari dia pun aku juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Mengapa kalian tidak menelepon dia? Nyonya besar dengan ekspresi gelap berkata, ponselnya tidak aktif. Hah. Begitu ya. Kalau begitu aku beritahu pihak keamanan untuk mencarinya terlebih dahulu. Kalian tunggu sebentar. Tunggu. Nyonya besar menghentikan Lydia Wang dan berkata, kamu beritahu Melissa, jika dia ingin aku berlutut juga, maka aku akan berlutut juga. Lydia Wang bergegas berkata, apa yang sedang kamu katakan ibu, aku akan segera memanggil Melissa kemari. Lydia Wang mencari pihak keamanan dan menanyakan keberadaan Melissa Zhu sambil terkekeh berkata. Melissa, nenekmu sudah datang untuk memohon kamu. Dia mengatakan jika kamu ingin dia berlutut, maka dia akan berlutut juga. Melissa Zhu berdiri, sebaiknya aku pergi menghampiri mereka saja. Thomaskin juga menganggukkan kepalanya. Meskipun dia sangat ingin orang tua tidak tahu diri itu untuk berlutut. Akan tetapi jika dia benar-benar berlutut, sepertinya dia akan mengingat dendam ini dan akan mencari kesempatan untuk membalas dendam kepada Melissa Zhu. Ayo pergi ke sana. Melissa Zhu dan Thomaskin meletakkan alat pancingan dan berjalan ke depan gerbang. Begitu melihat dua orang tersebut sedang berlutut dan nyonya besar sedang berdiri sambil bertopang pada tongkat dengan wajah yang pucat. Kekesalan Melissa Zhu selama beberapa hari ini pun langsung sirna. Nenek. Nyonya besar tidak berani mengeluh, melainkan sambil terkekeh berkata. Melissa sudah datang ya. Paman pertama dan bibi ketigamu datang untuk meminta maaf. Nenek juga harus meminta maaf kepadamu atas perbuatanku yang sebelumnya. Aku harap kamu dapat memaafkan kami karena kami merupakan satu keluarga.
Nada bicara Nyonya besar terdengar sangat hangat dan lembut. Pada kali ini dia benar-benar tidak berani meremehkan Melissa Zhu lagi. Nyonya besar menggunakan tongkatnya untuk menyenggol Gael Zhu. Gael Zhu pun bergegas mengadahkan kepalanya dan tersenyum. Melissa, sebelumnya itu semua salah paman. Aku ingin meminta maaf atas perbuatanku yang sebelumnya. Apakah kamu bisa memaafkan aku? Lydia Wang yang berdiri di belakang pun merasa sangat senang dan dia pun mengulas sebuah senyuman di wajahnya. Tidak apa-apa, kita ini semua adalah keluarga. Kalian tinggal mengatakannya saja kepada Melissa jika membutuhkan bantuan dia. Menurutku kalian semuanya pindah ke sini saja agar hubungan kita lebih erat. Bersambung.